Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tayyib, qabla an nabda hadhihi ad-dirasah, hayya bina nabda bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat? Bagaimana kabar kalian semua anak-anak kelas 10 agama? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa semangat dan dimudahkan dalam proses belajarnya. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini sebelum nanti kita akan ada pertemuan via virtual pada pertemuan di akhir nanti untuk mereview beberapa materi pembelajaran. Kali ini kita masuk ke materi bab yang keempat. Pada bab keempat, kita akan mempelajari apa? Kita di bab keempat ini akan mempelajari tentang ad-dhamair, kemudian al-fi'lus sahih wal mu'tal. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas dan mengulas apa itu ad-dhamair. Apa sih itu dhamir? Ya. Oke. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu kompetensi intinya. Ini bisa kalian baca. Kemudian standar kompetensi dan indikatornya, ya, ini juga kalian bisa baca. Kemudian kita akan melihat bagian berikut ini, ad-dhamir. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita sebaiknya mengetahui apa itu dhamir. Oke, dhamir adalah kata ganti. Baik itu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, ataupun kata ganti orang ketiga. Ya. Orang pertama mutakallim, orang kedua disebutnya mukhatab, orang ketiga disebutnya ghaib. Nah, dalam bahasa Arab, kata ganti itu nanti ada kata ganti orang pertama untuk satu orang, untuk dua orang, untuk lebih dari dua orang. Nah, kalau kalian sudah kenal mufrad, mutsanna, jama', nah itu akan masuk ke dalam bagian daripada dhamir nantinya. Baik. Nah, kita lihat yang pertama, urutan yang pertama. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Kemudian hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Dan terakhir ana, nahnu. Nah, ini dhamir yang sering kita dengar. Sering mungkin sebagian dari kalian sudah mendengar, sudah mempelajari, bahkan sudah dilakukan. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini dibagi beberapa bagian. Yang tadi Bapak sampaikan, kata ganti itu dari kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Yang pertama lil ghaib. Nah, ini kata ganti orang ketiga. Huwa lil ghaib. Huma lil ghaibati. Hum lil ghaibuna. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya huwa itu artinya dia, ya, untuk satu orang. Oke, huwa untuk satu orang, dia satu orang laki-laki. Orang. Hum di atas 3 orang ke atas. Jadi kalau kita mau membicarakan orang ketiga, satu orang doang, berarti dengan huwa. Kalau dia ada 2 orang berarti huma. Kalau lebih dari 3 ke atas, ya, berarti dia menggunakan hum. Nah, ini untuk laki-laki, lil ghaib, laki-laki. Selanjutnya lil ghaibah. Nah, kalau untuk perempuannya menggunakan hiya, huma, dan hunna. Sama seperti di atas, hiya untuk satu orang, huma 2 orang, hunna 3 orang lebih ke atas. Nah, ini untuk perempuan karena ada marbutah lil ghaibah. Jadi diingat-ingat terlebih dahulu. Untuk orang ketiga, huwa, huma, hum, laki-laki. Untuk orang ketiga, perempuan, hiya, huma, hunna. Ya, atau bahasanya lil ghaib untuk laki-laki, lil ghaibah untuk perempuan. Kalau yang hiya 1 orang, huma 2 orang, hunna 3 orang lebih.
Ya, paham ya? Kita langsung masuk ke bagian selanjutnya. Nah, langsung anta, antuma, antum. Lil mukhatab. Lil mukhatab itu berarti orang kedua. Ya, ini orang ini orang ketiga ya. Anta artinya lil mukhatab, kamu. Kamu satu orang. Antuma dua orang, sama tiga orang lebih. Anti juga satu orang, dua orang, tiga orang lebih. Nah, lil mukhatab berarti ini untuk laki-laki. Anta sampai antuma untuk laki-laki. Anti sampai antuna untuk perempuan. Yang membedakan hanya untuk orang pertama dan orang yang lebih dari tiga. Tapi kalau orang yang kedua sama, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke orang yang ke-1 atau disebut lil mutakallim, orang yang berbicara. Baik untuk laki-laki ataupun perempuan itu sama. Ana tetap ana, laki-laki ana, ini satu orang. Kalau nahnu dua orang lebih ke atas. Ya, baik itu laki-laki atau perempuan. Ana muslim, saya seorang muslim laki-laki. Ana muslimatun, saya seorang muslim perempuan. Nah, inilah yang disebut domir kata ganti. Ya, coba kita baca bersama terlebih dahulu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke dalam contoh nantinya. Nah, ini dia ya, mufrad tunggal itu ana, baik perempuan atau perempuan, mutakallim dan mukhatab anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Untuk orang ketiga lil ghaib, laki-lakinya menggunakan huwa, perempuannya menggunakan hiya. Nah, untuk yang musanna untuk dua orang, oleh mutakallim menggunakannya nahnu, baik laki-laki atau perempuan. Mudzakkar dan muannas menggunakan antuma. Lil ghaib, mudzakkar muannas menggunakan huma. Untuk jamak lebih dari 3. Ya, untuk lil mutakallim baik mudzakkar ataupun muannas menggunakan nahnu. Untuk lil mukhatab orang kedua mudzakkar dan menggunakan antum, muannasnya menggunakan antunna. Lil ghaib ya orang ketiga mudzakarnya menggunakan hum, muannasnya menggunakan hunna. Ini ya domir yang dibagi menjadi beberapa bagian, ada yang mutakallim, mukhatab, ghaib, untuk laki-laki mudzakkar ataupun perempuan muannas. Kemudian jumlahnya mufrad tunggal, musanna 2, jamak lebih dari 3 ke atas. Oke, sekarang kita lihat contoh. Huwa muslim. Kalau untuk musannanya huma musliman. Untuk jamaknya hum muslimuna. Ya. Kemudian hiya perempuan muslimatun. Huma muslimatan. Hunna muslimat. Contoh yang lain, huwa talibun, huma talibani, hum tullabun. Kok tullabun Pak? Karena talibun ada jamak taksirnya. Yang kita gunakan adalah jamak taksir dari talib, yaitu tullab. Untuk jamak dari talib adalah tullab. Hiya talibatun, huma talibatani, hum talibatun. Yang dirubah itu yang merah-merahnya ya. Nah, sekarang kepada fiil. Huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna. Nah, sekarang fiil mudhari. Huwa yaf'ulu, huma yaf'ulani, hum yaf'uluna, hiya taf'ulu, huma taf'ulani, hunna yaf'ulna. Nah, kita ulas untuk orang yang ketiga terlebih dahulu ya. Nah, kita perhatikan di sini. Yang ini isim terlebih dahulu. Huwa muslimun, berarti isimnya 1 tunggal. Ya, muslimun. 1 orang. Nah, kalau untuk 2 orangnya gimana? Muslima, nah, alif dan nun, mimnya harokatnya fathah. Kemudian kalau jamak gimana? Waw dan nun sebelum harokat akhirnya mim. Huruf terakhirnya dari kata muslim itu berharokat dhammah. Kalau perempuan tinggal ditambahkan ta marbutah, muslimatun. Nah, kalau huma untuk perempuan gimana? Ada taknya tetap ya. Nih taknya. Tetap ditambahkan alif dan nun dan harokatnya sama seperti sebelumnya. Muslimatun. Nah, dia taknya menjadi tak mabsuthah, tambahkan alif. Jadi muslimatun. Talibun, talibani, alif dan nun.
Tullabun jamak. Thalibatun tambahkan ta marbutoh karena hiya. Thalibatani ingat taknya tetap ada karena itu perempuan, tambahkan alif dan nun. Thalibatun tambahkan alif dan ta. Sekarang kepada fiilnya. Fa'ala kalau huma tambahkan alif. Fa'ala. Hum fa'alu tambahkan waw jamak. Kemudian perempuannya hiya fa'alat tambahkan tak marbutoh tak tanis ya. Kemudian huma fa'alata tambahkan ta yang panjang. Hunna fa'alna. Ini sebuah namanya ya, nunnya pendek fa'alna. Itu fi'il madi ya. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Nah, sekarang yang fi'il mudhari. Huwa yaf'ulu depannya ya, belakangnya tidak ada tambahan. Huma yaf'ulani depannya ya, belakangnya alif dan nun. Hum yaf'uluna depannya ya, belakangnya waw dan nun. Sekarang yang perempuan, hiya taf'ulu depannya ta. Huma taf'ulani depannya ta, belakangnya alif dan nun. Hunna yaf'ulna depannya ya, belakangnya nun. Ya. Oke, selanjutnya anta lil mukhatab orang kedua. Antuma antum. Anti antuma antunna. Anta muslimun. Antuma muslimani. Antum muslimuna. Anti muslimatun. Antuma muslimatani. Antunna muslimatun. Kemudian anta talibun. Antuma talibani. Antum tullabun. Anti talibatun. Antuma talibatani. Antunna talibatun. Oke, yang isim, hanya fiil. Anta fa'alta. Antuma fa'altuma. Antum fa'altum. Anti fa'alti. Antuma fa'altuma. Antunna fa'altunna. Sekarang yang fi'il mudhari. Anta taf'ulu. Antuma taf'ulani. Antum taf'uluna. Anti taf'ulina. Antuma taf'ulani. Antunna taf'ulna. Coba kita ulas terlebih dahulu biar kalian bisa lebih paham. Yang pertama, anta muslimun. Hampir sama ya sebenarnya. Kalau isim seperti yang lil ghaib. Muslimun tunggal, muslimani alif dan nun. Muslimuna waw dan nun. Anti perempuan, muslimatun kamu perempuan. Kamu dua perempuan muslimah. Kamu banyak perempuan. Nah, perempuan muslimahnya banyak. Muslimat lebih dari 3. Anta talibun, kamu seorang pelajar. Anta talibani, kamu 2 orang pelajar. Antum tullab, kalian para pelajar. Anti talibatun, kamu pelajar perempuan atau siswi. Antuma talibatani, kamu 2 siswi. Antunna talibat, kalian atau mereka para pelajar, siswa-siswi. Nah, ini yang fi'il madi. Anta ya, kalau untuk mulai mukhatab ini mukhatab ya. Orang kedua yang sedang diajak bicara. Fa'alta antumah enak. Fa'altumah antum fa'altum. Tinggal tambahkan di akhir saja. Anti fa'alti. Antuma fa'altuma. Antunna fa'altun. Gitu ya. Nah, kalau yang fi'il mudhari depannya tak semua. Anta taf'ulu. Antuma taf'ulani. Antum taf'uluna. Anti taf'ulina. Kalau antinya ya ada ya nun. Antuma taf'ulani. Antunna taf'ulna. Yang membedakan ya, jumlah banyak untuk perempuan. Kalau lil ghaib orang ketiga itu yaf'ulna. Kalau lil mukhatab orang kedua itu taf'ulna, menggunakan ta di sini. Perbedaannya ya. Termasuk yang lil mutakallim. Ana muslimun atau ana muslimatun. Nahnu muslimani atau nahnu muslimuna. Atau juga nahnu muslimatani atau nahnu muslimatun perempuannya. Ana talibun atau bisa juga ana talibatun. Nahnu talibani untuk laki-laki ya. Nahnu tullabun. Bisa juga nahnu talibatani. Nahnu talibatun. Itu untuk yang lil mutakallim. Ana fa'altu. Nahnu fa'alna. Kemudian ana af'ulu, nahnu naf'ulu. Ini untuk lil mutakallim, orang pertama. Ya.
lil mutakallim, orang pertama. Jadi laki-laki perempuan sama. Nahnu juga laki-laki perempuan sama. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, kita coba bahas di fi'il madinya. Ana fa'altu. Ya. Nahnu fa'alna. Jadi nanti kalau ada soal misalkan zahabtu. Tadi dhamirnya apa? Dhamirnya ana. Kalau ada soal lagi af'ulu. Jadi dhamirnya apa? Depannya a ya. Ana. Af'ulu depannya a, nah af'ulu depannya. Kurang lebih seperti itu ya untuk yang lil mutakal. Domir ini terbagi dua, ada al-bariz, ada al-mustatir. Baris yang nampak, mustatir yang disembunyikan. Kita fokus yang al-bariz terlebih dahulu. Baris terbagi dua, muttasil bersambung, munfasil dipisah. Maksud dipisah seperti apa? Disambung seperti apa? Kita lihat. Ini domir munfasil, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu munfasil. Muttasilnya apa, Pak? Muttasilnya apa, Ustaz? Muttasilnya yaitu huwa temannya hu dan hi. Huma dan hima. Hum dan him. Hiya ha. Huma dan hima. Hunna dan hinna. Ya. Anta ka, antuma kuma, antum kum. Anti ki, antuma kuma, antunna kunna, ana i, nahnu na. Ini yang muttasilnya. Muttasil gimana? Karena dia bersambung. Contoh pulpen. Kita mau buat bahasa pulpennya. Qalamu hu. Pulpennya dua orang. Qalamani atau qalamuhuma. Ya, qalamuhum pulpen mereka. Ya, qalamuha pulpen dia perempuan. Qalamuhuma, qalamuhunna, qalamuka, qalamuha. Seperti itu. Itu muttasil yang disambungkan. Biar lebih jelas kita lihat ke contohnya. Huwa yaghliqu haqibatahu. Huma yaghliqani haqibatahuma. Hum yaghliquna haqibatahum. Kita lihat, hiya taghliqu haqibataha. Huma taghliqani haqibatahuma. Hunna yaghliqna haqibatahunna. Kita coba bahas terlebih dahulu. Ini yang orang ketiga. Lil ghaib, baik perempuan ataupun laki-laki. Huwa yaghliqu haqibatahu. Nah, ini di sini ada dhamir yang muttasil. Ini munfasil. Ini fi'il mudhari, maka menyesuaikan dengan dhamirnya. Huwa yaghliqu depannya ya. Haqibatahu, dia mengikuti huwa. Karena kembalinya ke huwa. Dia menutup tasnya. Huma dua orang, yaghliqani depannya ya, belakangnya alif dan nun. Ini munfasilnya. Nah, ini muttasilnya. Huma ikut. Nah, ini yang lebih dari dua atau lebih dari dua, tiga ke atas. Hum yaghliquna. Udah nun ya, fi'il mudhari'nya haqibatahu. Muttasilnya hum. Hiya perempuannya, depannya ta. Nah, muttasil ha, kembali ke dia. Huma taghliqani, depannya ta, belakangnya alif dan nun. Haqibatahu. Ini kembali. Hunna ya, untuk banyaknya yaghliqna haqibatahunna. Seperti itu. Kita lanjut. Anta taghliqu haqibataka. Antuma taghliqani haqibatakuma. Antum taghliquna haqibatakum. Anti taghliqina haqibataki. Antuma taghliqani haqibatakuma. Antunna taghliqna haqibatakunna. Ana aghliqu haqibati. Nahnu naghliqu haqibatana. Anta, kamu menutup tasmu. Kamu dua orang menutup tas kalian. Antum, mereka menutup tas mereka. Anti, kamu perempuan menutup tas kamu. Nah, sama ana aghliqu haqibataki, saya menutup tasku. Kami menutup tas kami. Nah, anta ya, kalau kita lihat perhatikan lagi ini fi'il mudhari. Jadi kalian sudah belajar cukup lengkap ya untuk dhamirnya. Anta yang dalam mukhatab. Ini orang kedua, yang ini orang ke-1. Yang ini di awal tadi orang ketiga. Nah, anta taghliqu depannya ta, maka di sini ka karena kembali ke anta, muttasil. Antuma taghliqani, ingat kalau dari yang mukhatab depannya ta semua. Kuma, antum.
Anti, ingat ya dan nun. Haqibataki. Muttasil antuma taghliqani haqibatakuma. Antunna taghliqna haqibatakunna. Ana aghliqu. Haqibati tambahkan ya mutakallim. Nahnu kami naghliqu haqibata. Ya, ini dalam kalimatnya. Coba sekarang tadi kan ada yang hi, Pak. Kalau yang hi gimana? Kalau yang hi itu dalam keadaan jar. Bila mana dalam keadaan majrur, ya, isim yang disambungkan dengan domirnya, maka dia menggunakan yang sebelahnya hi. Ha huwa yadhabu ila baitihi, huma yadhabani ila baitihima. Enggak boleh baitihuma. Enggak boleh, ya. Kemudian hum yadhabuna ila baitihim, hiya tadhabu ila baitiha, huma tadhabani ila baitihima, hunna yadhabna ila baitihina, anta tadhabu ila baitika, antuma tadhabani ila baitikuma, antum tadhabuna ila baitikum, anti tadhabina ila baitiki, antuma tadhabani ila baitikuma, antunna tadhabna ila baitikunna, ana adhabu ila baiti, nahnu nadhabu ila baitina. Ya, jadi ada perubahannya lebih lil ghaib. Bukan baituhu tapi baitihi, bukan baituhuma tapi baitihima. Kenapa? Karena yang tadi Bapak sampaikan, ya katanya dalam keadaan majrur, sebelumnya ada huruf jar. Nah, ini ilah. Dia pergi ke rumahnya. Nah, dua orang pergi ke rumahnya. Nah, ini ya. Karena ada ilah. Ini juga sama. Ya, ini jadi penggunaannya tadi. Kenapa, kapan dia digunakan hu, kapan dia digunakan hi. Ya, mungkin ini saja penjelasan kita tentang ad-dhamair. Insyaallah pekan selanjutnya kita masih mempelajari terlebih lagi tentang fi'il mu'tal dan fi'il sahih. Nanti jika kalian ada yang kurang kalian pahami, ingat Bapak sangat welcome ke kalian. Silakan hubungi, nanti akan coba Bapak jelaskan kembali apa yang masih kalian belum pahami. Ya, untuk selanjutnya absensi nanti akan diberikan secara manual. Kalau kalian sudah melihat dan menyimak videonya, nanti akan disampaikan secara manual. Oke, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.